Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eno Falaidar Hussein akan menerangkan remedi tentang kependudukan dan lingkungan hidup. Absen 18. Yang pertama, halo semua, selamat datang kembali di video edukasi kita. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari namun seringkali diabaikan, yaitu hubungan erat antara lingkungan dan kependudukan. Pernahkah kalian terjebak macet di jalan lalu memandang sekeliling dan berpikir mengapa bumi kita sekarang terasa semakin sempit dan semakin panas? Yang kedua, yaitu jawabannya ada dinamika. Kependudukan kita, penduduk adalah semua orang yang berdominasi suatu wilayah tertentu. Jumlah manusia bumi tidak pernah stasi, mereka terus bergerak, tumbuh dan merubah melalui apa yang kita sebut sebagai dinamika penduduk. 3 faktor utama yang mendorong perubahan ini adalah natalitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Yang ketiga, yaitu hal ketika angka kelahiran jauh melampaui kematian, terjadi apa yang dinamika ledakan penduduk population, pertumbuhan yang sangat masif. Ini tertentu ruang. Disinilah gesekan besar alam dimulai. Manusia membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, maka untuk dinamika air untuk diminum, energi untuk beraktivitas. Semua kebutuhan dasar tersebut harus diambil suatu yang yaitu lingkungan alam kita. Yang keempat, oleh karena itu membicara kependudukan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Yang kelima, setiap manusia yang lahir ke bumi meninggal jejak ekologis ketika jumlah penduduk di suatu wilayah padat melebihi daya dukung lingkungan. Yang keseimbangan alam pasti akan terganggu. Mari kita bedakan beberapa dampak dari pendapatan penduduk terhadap lingkungan di sekitar kita. Yang ke-6, setiap manusia yang lahir ke bumi meninggal jejak ekologis ketika jumlah penduduk di suatu wilayah padat dan melebihi daya dukung di lingkungan. Keseimbangan pasti akan terganggu. Kita bedakan beberapa dampak nyata dari pendapatan penduduk terhadap lingkungan di sekitar kita, yaitu dampak pertama adalah ahli fungsi lahan atau demografi. Demi membangun permukiman, pusat perbelanjaan, dan era industri baru, manusia menebang hutan dan menurunkan lahan pertanian produktif. Akibatnya daerah resapan air menghilang, habitat satwa liar hancur, dan paru-paru bumi yang berfungsi menyerap dioksida semakin berkurang. Dampak kedua adalah krisis air bersih. Semakin banyak kepala, semakin tinggi kota padat eksploitatif air tanah secara berlebihan, menyebabkan penurunan permukaan tanah. Di sisi lain,
Limbah destruktif dari rumah tangga mencari sumber-sumber air permukaan membuat air bersih menjadi barang yang langka dan mahal. Ketiga, yaitu tidak kalah mengkhawatirkan adalah penumpukan sampah dan polusi jutaan ton sampah tanpa pengolahan yang benar polusi udara. Setiap dari tanpa pengolahan yang benar polusi udara dari jutaan kendaraan bermotor, aktivitas industri menyeliputi logik kota, memicu pemanasan global, meningkatkan suhu bumi, serta menurun kualitas kesehatan manusia itu sendiri. Alam mulai kewalahan membersihkan dirinya dari limbah yang kita buang. Dampak ketiga tidak kalah mengkhawatirkan adalah penumpangan sampah, polusi dampak tidak kalah mengkhawatirkan adalah penumpukan sampah, yang keempat, menarik hubungan antara kependudukan dan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh faktor kualitas atau jumlah orang saja, melainkan jumlah yang sangat dipengaruhi oleh kualitas penduduk di sekitar. Kualitas penduduk ini diukur dari 3 indeks utama, yaitu tingkat pendidikan, kondisi kesehatan, dan tingkat kesejahteraan ekonomi atau pendapatan. Mari kita lihat koleksi wilayah dengan kualitas kependudukan. Seperti tingkat pendidikan yang minim, biasanya dirinya dengan rendah kesadaran terhadap kelestarian lingkungan. Tanpa edukasi yang cukup, masyarakat cenderung tidak memahami dampak dari tindakan mereka, seperti membuang sampah langsung sungai atau melakukan pembakaran lahan secara sembarangan. Faktor ekonomi juga memegang peranan kuarsi ketika masyarakat keberadaban dalam syarat kemiskinan. Fokus utama mereka adalah bagaimana cara bertahan hidup dari demi hari, meningkatkan isu lingkungan global seperti perubahan iklim, daur ulang sampah yang mewah bagi mereka akibat munculnya kawasan permukiman kumuh di bentar sungai atau leher bukit yang tidak memiliki sistem septis layak. Kawasan kumuh ini tidak hanya merusak estetik kota, tetapi juga mempercepat kerusakan ekosistem air dan tanah. Sebaliknya, penduduk dengan kualitas pendidik dan kesejahteraan cenderung lebih mampu mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan benar kasus ini? Solusinya hanya menyentuh kedua sisi, yaitu mengendalikan laju kependudukan sekaligus merehabilitas kerusakan lingkungan. Dari sisi kependudukan, langkah utama yang harus ditempuh adalah pertumbuhan penduduk di Indonesia, program bencana KB dan slogan 2 anak lebih seharusnya yang tidak terkendali. Selain itu, pemerintah agar manusia tidak menumpuk di suatu kota besar saja. Pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di daerah pinggiran atau pulau harus digalak guna mencegah urbanisasi yang lebih berlebihan. Dari sisi lingkungan, menerapkan proses pembangunan berkelanjutan. Pembangunan memahami kebutuhan saat ini tanpa mengerubah hak generasi masa depan. Upaya konkretnya meliputi tindakan reboisasi, penanaman kembali gundul, serta penegakan hukum yang tegas bagi industri perusak alam. Di tingkat masyarakat, edukasi pengolahan limbah harus diikat pengembangan informasi seperti sampah, membantu mengubah menjadi barang bernilai ekosistem kita yang kotor. Keenergian terbarunya bersih seperti pemanfaatan surya, angin, dan air. Semua langkah ini adalah investasi
agar bumi tetap layak dihuni. Sebagai kesimpulan, kita harus menyadari bahwa manusia dan lingkungan adalah dua hal saling mengaruhi dalam lingkaran. Sebab akibat jumlah penduduk yang terus melonjak tanpa diimbangi dengan kualitas kesadaran bagian tertinggi alam. Jika alam rusak, maka pada akhir manusia yang akan mengganggu akibat melalui bencana, kelaparan, dan wabah penyakit. Ingat sebuah kalimat bijak dari Mahatma Gandhi, bumi ini cukup memenuhi kebutuhan seluruh manusia, tetapi tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kekesaran satu orang manusia. Tugas kita sekarang adalah berubah menjadi keserakahan yang merusak ekosistem. Masa depan bumi ini ditentukan keputusan yang kita ambil hari ini. Kita memulai dari langkah-langkah kecil, lingkungan kecil kita sendiri, kurangi penungguan plastik, pakaian, hemat dalam menggunakan air listrik rumah, mulai memilih sampah dapur dan tanaman setidaknya satu pohon per karangan. Mari kita bangun generasi tidak cerdas intelektual tetapi cerdas tahun cara menghargai alam. Tepat berpijak. Terima kasih telah menyelesaikan video edukasi ini. Bagikan video ini orang-orang terdekatmu agar banyak jiwa yang peduli masa depan bumi kita. Jumpa materi berikut, tapi jangan lingkungan. Salam lestari. Dari sekian video bab 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.